Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Emilia Dwi Oktavianingsih. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia yang sudah pernah kita pelajari di Google Classroom, yaitu tentang materi yang sama pada pertemuan 1 di kelas 12 SMA Negeri 13 Kota Tangerang. Nah, di sini saya sebagai guru ingin menjelaskan dan menerangkan bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Kita lanjut. Ada perbedaan dua pengertian dalam persatuan dan kesatuan yang dibagi menjadi dua. Dalam pengertian persatuan, yaitu gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya, dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Nah, lalu ada kesatuan. Pengertian dari kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Nah, lalu di dalam substansi, persatuan dan kesatuan bangsa mengandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Selain itu, ada makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Nah, lalu yang kedua yaitu menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Nah, lalu yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Jadi di sini teman-teman, selain ada pengertian dari persatuan dan kesatuan, lalu ada juga makna dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebetulnya ada beberapa makna, banyak makna, lalu tapi ini yang saya ambil adalah 3. Setelah makna, lalu kita lanjut, ada juga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi 5 bagian. Yang pertama yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Lalu yang kedua ada meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lalu yang ketiga ada bertoleransi. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, lalu yang kelima yaitu ada bermusyawarah dalam keputusan. Jadi, jika kita setiap manusia individu masyarakat Indonesia telah menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka akan selalu menjalin rasa harmonis dan juga rasa persatuan dan kesatuan yang utuh serta kuat dalam mempertahankannya. Nah, selain dari nilai-nilai persatuan, di sini teman-teman akan melihat ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan. Nah, apa itu prinsip-prinsipnya? Prinsip-prinsipnya adalah dibagi menjadi 5 bagian.
Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya kita mengakui bahwa kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Nah, jadi maksudnya adalah kita mencintai bangsa kita sendiri, tetapi kita tidak lebih mencintai seperti kita mencintai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Tuhan Yang Maha Esa itu berada di prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu pada poin ketiga, yang dimana manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu pada poin keempat ada prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita nasional. Nah, lalu poin kelima yaitu ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan reformasi, terutama kita berada pada era reformasi, yang dimana dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, itulah salah satu prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan NKRI. Selain itu, jadi pada kesimpulannya adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan prinsip untuk mewujudkan cita-cita pada era reformasi. Jadi itulah kesimpulan dari Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kita menjalankannya? Yaitu dengan meningkatkan keadilan dan tidak membeda-bedakan antar suku bangsa. Seperti arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang berasal dari buku atau kitab Sutta Sama Soma karangan Empu Tantular. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Membangun persatuan dan kesatuan mencakup upaya memperbaiki kondisi kemanusiaan lebih baik dari hari kemarin. Nah, jadi itulah kesimpulan mengenai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dan cara kita menerapkan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan itu, diharapkan teman-teman mampu menganalisa dan menerapkan pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan ini cukup sekian saya sampaikan
mengenai dinamika persatuan dan kesatuan NKRI, diharapkan dengan teman-teman dapat kita mengaplikasikannya dengan sesama sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.